Mystery of the cross I cannot comprehend. The agonies of Calvary. You, the perfect Holy One, crush your Son, who drank the bitter cup reserved for me. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. By your perfect sacrifice I've been brought through. Your enemy you've made your friend, pouring out the riches of your glorious grace. Your mercy and your kindness knows no end. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Lover of my soul, I want to live for you. Lover of my soul, I want to live for you. Lover of my soul, I want to live for you. Lover of my soul, I want to live for you. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Shalom teman-teman, jumpa lagi dalam ibadah Youth minggu ketiga. Saya bersyukur saya boleh ada hari ini di tengah-tengah kita semua di tempat ini walaupun via online ya kan. Saya sungguh bersyukur, banyak kejadian-kejadian yang luar biasa setahun kemarin ketika corona menyerang. Mungkin saya mau kasih kesaksian sedikit. Tahun lalu ketika saya mempersiapkan pernikahan saya, tepat sebulan sebelum keluarga saya ada yang positif. Dan di situ mulai berpikir, aduh, ini persiapan wedding gue akan diundur atau enggak. Dan di situ benar-benar pergumulan yang cukup memusingkan, benar-benar pusing banget gitu kan. Di saat kita udah memplanning semuanya, tiba-tiba terjadi pandemi ini dan yang saya bisa lakukan hanya berserah sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mau ini tetap jalan, oke.
ya Tuhan akan sembuhkan gitu kan keluarga saya. Dan ternyata benar seminggu atau 2 minggu saya lupa. Pokoknya udah pasrah, oke kalau dia masih positif langsung undur tahun depan. Tapi kalau enggak jalan sampai segitunya gitu kan. Dan ternyata Tuhan benar-benar sembuhkan keluarga saya. Dan situ saya sungguh bersyukur pernikahan saya berjalan dengan lancar gitu kan, walaupun dengan sederhana. Di tahun 2021 saya pikir oke, it's gonna be fine, it's gonna be okay. Dan tiba-tiba keluarga saya kena lagi. Dan ini lebih cukup berat lagi ya, karena orang tua saya yang kena dua-duanya. Dan di sini benar-benar diuji lagi, walaupun saya sudah pisah rumah tetap saya harus ngurusin gitu kan. Gantian untuk ngurusin. Di situ perasaan gimana, mulai dibalikin lagi gitu kan. Lu ketika ngerasa capek gitu kan, aduh gue capek banget sih ngurusin orang tua begini kan. Orang tua gue kasih makan, beliin makan, ngurusin segala macam, bersihin rumah dan lain. Ketika gue mengeluh dibalikin lagi gitu kan. Lu ngerasain gak apa yang nyokap bokap lu rasain ketika ngurus lu gitu kan. Dalam hati, oh iya Tuhan, betapa bersyukurnya gitu kan dikasih rasa itu gitu loh. Dan jujur kayak pengen apa ya, aduh Tuhan gue gak kuat lagi ini gitu loh. Di saat gue mesti kerja, karena abis itu gue langsung disuruh work from home gitu kan. Gak boleh masuk dulu sampai semuanya negatif dari kantor. Dan sampai sini gue masih WFH. Dan puji Tuhannya ya Tuhan masih tetap kasih berkatnya gitu loh, gak ada yang dikurangin sama dia. Dan saat itu juga ya keluarga gue mulai sembuh dan akhirnya puji Tuhan sekarang sudah bisa berkumpul kembali. Dan itu yang gue rasakan benar-benar wah thank you God. Kalau gak berserah sama Tuhan banyak gitu kan yang stres. Kayak di Jepang gitu kan tingkat kematian bunuh diri banyak karena apa? Karena COVID gitu loh, udah. Tapi karena saya yakin dan percaya Tuhan tetap pegang tangan saya, Tuhan tetap melindungi saya, Tuhan tetap pegang keluarga saya. Saya percaya Tuhan akan kasih yang terbaik. Amin. Begitupun teman-teman semua yang ada di rumah ataupun yang ada di sini, Tuhan tetap pegang teman-teman. Tuhan tetap melindungi teman-teman, Tuhan tetap mengasihi teman-teman. Yuk sama-sama kita datang sama Tuhan saat ini, kita mau berdoa. Bapa terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk penyertaan-Mu yang sempurna kami sungguh bersyukur Tuhan. Kalau satu-satunya Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang gak pernah tidur, Allah yang selalu memegang tangan kami, Tuhan kami sungguh bersyukur. Kau Allah yang luar biasa. Thank you God, thank you Lord Jesus. Oh Jesus, thank you God, thank you Lord. Oh sing you are here, moving in our midst, and I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you, 'cause you are waymaker, miracle worker, promise keeping, light in the darkness. My God, there is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeping, light in the darkness. My God, there is who you are. You are here, pouncing in our, and I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. As you are waymaker, miracle worker, promise keeping, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker,
is who you are. There 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 is who you are. You are waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keeping, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeping, light in the darkness. My God, there is who you are. There is who you are. Who you are. There is 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 who you are. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Even when I don't feel it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Come on, sing. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop. Come on, sing together. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. 'Cause you are waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keeping, light in the darkness. My God, there is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeping, light in the darkness. My God, there is who you are. There is who you are. Oh, there is who you are. 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 Oh, waymaker, miracle worker, promise keeping, light in the darkness. My God, there is who you are. Come on, sing together. You are waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeping, light in the darkness. My God, there is who you are. Oh, thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. So kami tahu Tuhan Kau Allah yang baik Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. I've heard
You are perfect. Good Father, It's who you are. it's who you are, It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Shalom anak-anak muda yang ada di Youth Aero Generation Petamburan. Berjumpa lagi hari Minggu ini dengan saya. Sekali lagi saya mau sampaikan salam dari IBCG Hannover, Jerman. Juga dari keluarga saya untuk kalian semua. Dan kita mau bersuka cita hari ini karena kita sama-sama akan mendengarkan gospel, firman Tuhan yang sangat luar biasa itu. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan Yesus, walaupun secara online. Tapi kami boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu yang luar biasa. The undiluted gospel of your grace. Yang Tuhan percayakan kepada Paulus untuk diberitakan kemana-mana Tuhan Yesus. Dan ini yang hari ini kami mau dengarkan. Tuhan, hamba percaya kalau banyak anak muda yang hari ini akan mendengarkan the undiluted gospel of your grace, Tuhan Yesus, akan terjadi suatu perubahan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Mereka tahu siapa Engkau, mereka tahu siapa mereka di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, bekerjalah dengan dahsyat untuk menjamah anak-anak muda ini Tuhan, atau siapapun yang mendengarkan hari ini, kami siap untuk mendengarkan Injil sukacita kabar baik itu, dalam nama Yesus, haleluya, amin, 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 shalom, shalom, shalom. Nah hari ini, karena saya diminta kembali untuk mengkhotbahkan tentang kabar baik, dan saya tahu temanya forgiveness. Saya mau kasih tahu satu hal anak-anak muda, bahwa Allah itu tidak hanya sekedar forgive kita gitu, atau tidak hanya sekedar memaafkan. Tapi yang terjadi adalah di dalam kehidupanmu dan kehidupanku, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya dengan hati kita, mengucapkannya dengan mulut kita sebagai pengakuan iman, maka bukan hanya sekedar forgiveness yang terjadi atau hanya sekedar dimaafkan, tapi terjadi pemulihan, suatu kebangunan rohani terjadi di dalam hidupmu. Tubuh manusia lamamu itu digantikan dengan manusia baru. Tidak ada lagi benih dosa yang ada di dalam hidupmu yang baru. Tidak ada lagi keinginan untuk berbuat dosa di dalam rohmu yang baru, enggak bisa. Dan apa yang Yesus punya itu kau punya di dalam rohmu yang baru itu. Masih ingatkan saya katakan kemarin bahwa kita ini bukan hanya sekedar terdiri dari darah dan daging, hanya sekedar pemikiran saja atau pikiran saja, tapi kita ini adalah spiritual being. Sesungguhnya yang kita ini adalah bahwa kita adalah makhluk rohani. Nah ini yang terjadi, jadi bukan hanya sekedar forgiveness, tapi pemulihan terjadi. Bukan hanya sekedar pengampunan dosa, bukan. Tapi kita dipulihkan sepulih-pulihnya. Dan apa yang terjadi? Bahwa waktu pemulihan itu terjadi, saudaraku, kita sama seperti Tuhan yang kita percaya.
Yesus Kristus. Kita dijadikan sama seperti itu. Bukan kita Tuhan Yesus, bukan. Tapi keberadaan kita. Apa yang Adam dan Hawa punya sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Itu yang kita punya sekarang. Waktu kita lahir baru. Haleluya. Semua katakan amin. Amin. Nah, minggu lalu kita semua mendengarkan the undiluted gospel of grace. Dan hari ini saya dikatakan shame and open arms of God. Ada banyak orang hari-hari ini mungkin malu kalau berdosa. Apakah aku diampuni Tuhan ya? Apakah tangan Tuhan itu masih terbuka untuk aku ya? Apakah aku diterima oleh Tuhan ya? Kalau aku melakukan dosa atau perbuatan yang tidak baik, atau aku masih dalam keterikatan. Kau sebutkan keterikatan apapun itu saudaraku dalam hidupmu. Ya, masih mungkin keterikatan pornografi, masih keterikatan ngomong jorok, masih keterikatan melakukan hal-hal yang tidak baik, merokok, dan apapun itu kau sebutkan. Dan kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan atau yang sudah menerima Yesus, bahkan mungkin sering sudah datang ke gereja, kita nggak pasti dengan semuanya ini. Apakah Tuhan, pertanyaannya adalah apakah Tuhan mengampuni aku? Kalau aku sepertinya tidak berbuah buat Tuhan, apakah aku akan dipotong? Sehingga aku tidak ada lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau kupas tuntas. Kemarin saya dikatakan boleh gaspol lagi. Saya akan gaspol habis-habisan juga hari ini. Supaya kita bisa mengerti dengan jelas bahwa this is the gospel of God. Gospel, sekali lagi saya katakan, the good news. The good news for you and for me. Itu yang terjadi. Ya, gospel adalah kabar baik. Nah, yang saya mau ingatkan untuk anak-anak, untuk para pembina dan juga Arrow Generation, mau itu Youth Arrow atau Teens Arrow atau Sekolah Minggu Arrow ada nggak ada kali ya. Mungkin Abi ya. Sekali kau mendengarkan gospel the undiluted, dengarkan itu terus dan tumbuhlah di dalamnya. Jangan sampai ada mix gospel lagi, dicampur aduk begitu loh. Kemarin sudah saya singgung sedikit tentang mixed gospel. Mixed gospel itu apa? Mixed gospel itu gini loh, kasih karunia ada, ya karena kau percaya, karena kau selamat, karena kau percaya, dan karena kasih anugerah dan kau percaya, by grace through faith you are saved. Tapi harus ditambahkan satu hal juga gitu loh. Kau bisa salah satu contoh yang paling gampang adalah bahwa kalau kita misalnya sudah lahir baru, diselamatkan, rohnya digantikan, kalau terjadi sesuatu, kita dalam tanda kutip aja terpeleset begitu. Apakah kalau kita katakan kepada Tuhan, Tuhan ampunilah dosaku, dan kita berpikir bahwa itu diampuni, maka berarti karena kita melakukan, maka kita diampuni. Padahal firman Tuhan sangat jelas by faith through grace, bukan karena perbuatan. Itu salah satu contohnya. Ya, jadi mixed gospel itu adalah melakukan, demanding itu ada, harus begini dan begitu, tapi kasih karunia juga ada gitu. Kalau kau salah, kau akan dipukul Tuhan, kau akan dihukum Tuhan. Enggak lah, ya enggak akan begitu. Nah, hari ini firman Tuhan itu sangat jelas ya, bahwa Yesus berkata begini, anggur baru tidak bisa dimasukkan ke dalam tempat kulit penyimpanan anggur yang lama, jebol. Anggur baru harus masuk ke dalam tempat penyimpanan yang baru juga. Nah, itu yang terjadi hari ini, kemarin, sekarang, dan mungkin minggu depan Albert yang khotbahkan, kau dapatkan anggur yang baru nih. Jangan ditaruh di anggur yang lama, di tempat penyimpanan anggur yang lama. Itu apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi jebol loh. Ya. Dan mixed gospel itu akan membuat orang suam-suam kuku. Dan suam-suam kuku itu tidak membawa kemana-mana. Kita akan hanya berputar-putar di tempat tanpa bisa berjalan dari glory to glory. Itu yang saya mau katakan kepada para pembina atau siapapun yang bertanggung jawab kepada Youth Arrow ini. Atau Teens Arrow, you name it. Hari ini, preach to them. Ajarkan mereka the undiluted gospel yang Paul preach. Ya, kalian belajar Roma, belajar surat-surat yang ditulis Paulus. He talk only about Jesus Christ dan bagaimana kasih karunia itu begitu berlimpah.
Bahwa kita tidak ada lagi di dalam hukum Taurat, tapi kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Hari ini adalah waktu kita lahir baru, kita ada di bawah kasih anugerah Tuhan. Amin. Amin. We are not under the law, but we are under the grace of God. Itu yang harus jelas. Kenapa saudara-saudara? Karena karena kalau kita preach religion itu demanding something. Religion itu akan menuntut engkau untuk melakukan sesuatu. Kau harus bikin ini ya, supaya untuk kau diberkati Tuhan. Kau harus menjadi ini ya, untuk menjadi diberkati Tuhan. Kau harus melakukan ini, itu kalau kau orang Kristen ya. Jadi yang dilakukan adalah dari luar terus. Kau harus bikin ini, kau latih dirimu untuk disiplin. Kau bikin seperti begini. Kita lupa bahwa kita adalah manusia spiritual. Di dalam ini sudah digantikan dengan hal yang baru. Tapi sampai kapan kita pernah akan melatih yang spiritual ini, supaya yang spiritual inilah yang akan mempengaruhi daging dan mempengaruhi pemikiran kita. Makanya firman Tuhan kan sangat jelas. Sebetulnya firman Tuhan tuh bilang begini, renew your mind. Okay, renew your mind so that you are not the same with the world. And give your body, okay, presented your body as the living sacrifice to God. Jadi firman Tuhan sangat jelas, perbaharui pemikiranmu dan persembahkan tubuhmu untuk Kristus. Pembaruan pikiran apa? Pembaruan pikiran sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Bukan dengan yang lain. Bukan karena statistik dunia. Bukan karena apa yang dunia katakan. Bukan karena apa yang dokter katakan. Tapi apa yang firman Tuhan katakan. Itulah renewing mind. Firman Tuhan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat yang harusnya di dalam hidup kita yang menjadi the most. Yang menjadi sesuatu yang ultimate. Gak ada lain selain firman Tuhan. Hanya firman Tuhan tok. Dan hanya itu yang menjadi the most ultimate dalam kehidupan. Bagaimana kita berlaku dan bagaimana kita bekerja dan bagaimana kita beriman. Itu dia. Memperbaharui pikiran. Dan tubuh kita ini kita persembahkan untuk Tuhan. Karena kita tahu bahwa setiap tubuh kita ini adalah untuk Tuhan. Jadinya akan beda, tapi saya nggak mau lebih dalam ke situ. Nanti kalau kalian mau tahu tentang itu, kalian undang saya lagi, oke? Oke, nanti. Kita kembali dulu ke sini deh. Nah, religion demanding something. Tapi grace and truth through Jesus Christ giving. Okay, grace is always giving, always giving. Grace never demanding something from you. Grace itu selalu kasih sesuatu. Makanya Tuhan Yesus berikan segala sesuatu untuk kita. Dia berikan bahkan hidupnya untuk menebus engkau dan untuk menebus aku. Tapi religion demanding something. Kau tahu persis, kalau orang itu khotbah tentang religion, dia akan bilang, kamu harus begini, kamu harus itu ya, kamu harus begini ya, kamu harus begini, kamu harus begini. That's religion. That's religion. Religion always demanding something, but grace and truth that coming through Jesus Christ always give, never demand. Tidak ada string attached di dalam kasih karunia Tuhan. Tidak ada. Tidak ada string attached. It's only pure love. Agape love. Itu yang terjadi. Nah, oke. Makanya saya katakan, gospel actually is so simple. Kenapa? The simplicity in Jesus Christ. Religion bikin itu sulit. Amen. Religion bikin sulit. Tapi sebetulnya the gospel to follow Jesus is so simple. Karena di dalam Tuhan Yesus there is a simplicity. Kesederhanaan, kemudahan gitu. Nggak rumit gitu loh. Nggak rumit. Yang bikin rumit itu religion. Karena mereka akan bikin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Makanya terjadi legalitas gitu. Ya kan, terjadilah legalitas. Kalau nggak ini ya salah, kalau nggak begini, begini. Kalau nggak begini, begini. Yang jadi hakim akhirnya siapa? Manusia lagi. Sementara judgment, justification. Judgment itu sudah puas di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. That's why you and I are justified. Selesai. 2000 tahun yang lalu. Amin. Amin. Maka saya katakan simplicity in Jesus Christ. Coba kita lihat ayatnya. 2 Korintus 11 ayat 3.
Tapi saya baca dari bahasa Inggris saja ya. 2 Corinthians 11 verse 3. Ya, 2 Corinthians 11 verse 3 New King James Version. Ya, tim multimedia dari IBCG Hannover akan tampilkan ini. 2 Corinthians 11 verse 3. Kalau dalam bahasa Indonesia 2 Korintus 11 ayat 3, saya ambil dari terjemahan NKJV, New King James Version. But I fear lest somehow as the serpent deceive Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. Jadi di dalam Kristus Yesus itu adalah simplicity. Makanya Paulus katakan, aku tuh ini ya, galau gitu. Kalau bahasa anak muda sekarang, aku tuh galau loh. Supaya jangan seperti jangan seperti ular itu menipu Hawa gitu loh. Sehingga kau berpikir dan kau akhirnya tidak kau berpikir dan corrupted begitu ya, nggak berpikir. Maksudnya jadinya lepas gitu, bahwa lepas dari apa? The simplicity that in Jesus Christ. Apa sih simpelnya? Simpelnya by grace through faith you are saved. You have only to believe. Amen. Sekarang aku mau tanya. Gampang gak? Sebetulnya gampang. Saking gampangnya kita gak percaya loh. Makanya Roh Kudus perlu datang untuk nerangin kegampangan ini. Itu kan. Saking gampangnya. By believing katanya. Only believe. Tuhan Yesus bilang by believe. You just believe. You just believe. Udah, believe aja. Kok gampang banget sih Tuhan? Itulah dia. That's the simplicity in Jesus Christ. Katakan kiri kananmu, jangan rumit-rumit lu ngikut Tuhan bilang. Katakan kiri kananmu sekarang. Siapa tetangga atau siapalah yang ada di rumahmu sekarang. Bilang, jangan rumit-rumit ikut Tuhan. Karena apa? 2 Corinthians 11 verse 3 is very clear. The simplicity that is in Christ Jesus. Untuk mengikut Tuhan is simply believe. Believe. Amen. Believe. Simply believe. Waktu kau percaya kepada dia, kau tahu nggak apa yang akan terjadi? Supranatural itu akan terjadi. Aku bukan mau bilang bahwa kau nggak perlu kerja atau apapun, tapi waktu kau percaya, supranatural itu akan terjadi. Makanya Tuhan Yesus pernah bilang kan sama murid, kenapa sih kalian gak percaya katanya. Kenapa sih? Kenapa susah banget sih? Ya, padahal itu begitu simple loh, begitu simple. Amin. Nah sekarang kan saya dikasih forgiveness, open arm of God, shame dan sebagainya. Saya mau kasih tahu satu hal anak-anak muda. Sekali lagi, it's not only just forgiveness. Saya gak tahu kenapa kalian bikin ini forgiveness, tapi sebetulnya it's more than that. Bukan hanya dimaafkan, tapi dipulihkan, diangkat anak dan diberkati. Itu dia. Sekali lagi, bukan hanya you terima Tuhan Yesus, kakak pembina, youth pastor, whoever that hear my voice today, listen to me. You are not just forgiven. You are more than that. You are forgiven, and then God change everything in your life. You become a highly favored one, adopted in beloved, blessed, greatly blessed, and the righteousness of God. Amin. Amin. Ngerti nggak maksud saya dalam bahasa Inggris? Kau adalah highly favorednya Tuhan. Tuhan itu sangat favor. Kau nggak hanya sekedar favornya tuh, tapi highly favored. Kau diadopsi in the beloved. Sama kayak Tuhan Yesus. Waktu, masih ingat nggak ini? Waktu Tuhan Yesus dibaptis, ya kan dikatakan ada suara dari langit. This is my beloved son. This is my beloved son. Sama seperti itu yang terjadi dalam hidupmu. You are adopted in beloved. Nanti kita you are adopted in beloved. Nanti kita baca ayatnya. You are adopted in beloved. Jadi kalau Bapa sayang sama Tuhan Yesus, sama seperti dia sayang sama Tuhan Yesus, dia sayang sama engkau. Amin. Amin. Makanya kalau hanya sekedar open arm terlalu kecil buat Tuhan. Dia taruh kau di dalam belovednya dia. As he loved Jesus, he loves you also. Amin. Amin, church. Itu yang terjadi. Makanya kita baca ini dulu deh. Makanya jadi jangan hanya sekedar forgiveness ya. Terlalu kecil itu. Kalau kita hanya sampai di situ maksud saya.
Forgiveness itu besar tentunya. Tapi bukan, maksudnya kecil adalah kalau kita hanya berhenti sampai di forgiveness saja gitu. Ini bukan masalah forgiveness, ini masalah pemulihan. Apa yang Adam punya sama Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, itu yang Tuhan pulihkan dan dia kembalikan kepada kita semua. Yesus menang. Itu loh. Amin. Nah kita baca deh, ini bagaimana Allah itu melakukan memulihkan segala sesuatunya. Aku mau kau buka sekarang Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kau open your Bible, kalau kau punya Bible, open your iPad, no problem gitu ya. Open your handphone, it's no problem. Yang penting ada ayat Alkitab di situ, kau buka itu. Kita ada di zaman yang modern, ya. Enggak harus langsung hanya pakai ini aja, kertas-kertas gitu, enggak. Kita punya iPad boleh buka, kalau kita punya handy boleh buka, atau you name it lah. Yang penting ada ayat Alkitab di situ, ada Alkitab di situ, oke? No problem. Nah, jadi Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Oke, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikan aku sebagai seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekas, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun." Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa artinya semua ini?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu. Ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Saya yakin kita semua pernah mendengar kisah ini. Amin. Saya mau bilang ya, untuk kisah ini sebetulnya saya mau kasih judul yang baru sebetulnya. Bukan anak yang hilang, tapi ini adalah Bapa yang baik. Dan Bapa yang ada di dalam sini itu adalah gambaran Bapa kita yang ada di sorga. Our Abba Father, our Daddy God. Inilah dia. Nah saudara tahu, saudara harus ingat begini, bahwa kejadian ini ada di Israel. Oke, Tuhan Yesus itu sedang ngomong sama orang-orang Israel. Ya, nah jadi itu kan di daerah timur. Nah sekarang bayangkan bapaknya masih hidup, bapaknya masih sehat, ya kan? Bapaknya masih hidup, bapaknya masih sehat. Anak ini bilang, "Bapak, aku minta semua harta bagianku."
Masih sehat loh papanya, masih sehat. Anda tahu kalau di timur sana, kalau di timur ya seperti begitu. Ini bukan tentang di barat, bukan. Ini di timur. Apa yang terjadi? Dengan kata lain dia bilang begini, you are dead for me. Kau itu sebenarnya sudah mati untukku. Gak ada artinya, makanya aku minta bagianku. Kapan sih harta dibagi-bagi ya? Biasanya kan secara tradisi kalau di timur itu kalau orang tua sudah meninggal. Adalah hartanya ini, peninggalannya ini dibagi-bagi lah itu. Itu yang sering bikin berantem juga kan. Kadang-kadang atau banyak kali. Alah. Padahal harta-harta ini gak akan bakal dibawa ke surga juga kok. Di sorga jalanan itu emas. Ya kan, firman Tuhan bilang begitu. Nah, oke, nggak sampai ke situ, oke. Ya. Nah, dengan kata lain anak ini bilang, waktu aku minta itu, berarti aku anggap bapak mati. Tapi lihat ini, bapaknya kasih apa? Dia kasih tuh hartanya. Dan yang lebih luar biasanya, walaupun dibagi ke anaknya, harta bapak ini nggak habis-habis. Awesome, bukan? Ini sama seperti bapak kita di sorga, nggak habis loh. The source of God itu tidak pernah akan habis-habis. Ada terus. Dan ini mengalir terus untuk kau dan untuk aku. Amin. Nah, dianggap mati, makanya dia pergi, dijual lah semuanya. Dijual, oke bapaknya kasih, ya dijual. Nah, kemudian apa yang terjadi? Anak ini terjadilah bencana, dia foya-foya, dia yang seperti kita bilang ya foya-foya. Anak yang sulung bilang main pelacur-pelacur, berdosa kan? Dalam kondisi berdosa. Kemudian melarat, jatuh miskin. Anda harus ingat. Waktu Tuhan Yesus cerita ini kepada orang Israel. Tuhan bilang seperti begini, Tuhan Yesus cerita seperti begini. Dan anak ini dikatakan, lihat ini, supaya kalian bisa jelas gitu ya. Anak ini disuruh, akhirnya apa kerjanya? Jaga babi. Buat kita sekarang, babi itu makanan enak, karena tidak haram kan? Buat kita orang Kristen. Ya toh, semua suka. Babi panggang, babi merah, babi apalagi di Indonesia kan berbagai macam ada daging babi di situ dan sangat enak. Karena aku orang Batak, aku suka makan babi panggang karo, babi panggang apapun saksang itu pakai daun ubi tumbuk. Wah, itu mantap kali, mantap jiwa katanya kan, mantap jiwa dan lancar jaya. Nah, itu. Ya kan? Tapi ini orang Israel. Nah, orang Israel itu babi itu haram. Orang Israel nggak makan babi, haram, amin, haram. Tuhan bilang dia jaga babi, dan dia mau makan babi. Itu bayangkan loh, rendah banget loh, ya kan? Sampai akhirnya dia harus menjalankan sesuatu yang haram. Kita ngomong Israel loh ini, babi haram kan? Dan akhirnya anak ini bilang begini, teringatlah dia rumah papanya, waktu dia kelaparan gitu, nggak boleh makan. Dan dia ingat di tempat bapakku orang-orang upahan itu pada makan. Semuanya pada dapat ini. Dia lapar. Dia lapar, perutnya lapar. Dan dia lihat orang-orang di tempat bapaknya makan enak dan sebagainya. Dan dia bilang aku mau pulang. Aku mau tanya. Dia pulang ke bapaknya, apakah pertobatannya itu pertobatan dari hati atau dari perut? Jangan kau bilang dari hati loh. Karena Alkitab nggak bilang begitu. Dia pulang ke bapaknya karena lapar. Lapar. Gak bisa makan lagi. Harus makan babi. Jaga babi tapi nggak boleh makan makanannya. Jadi anak ini mau pulang ke bapaknya karena dia lapar. Bukan dari hatinya menyesal. Enggak bro. Anak-anak muda enggak, dia lapar. Baca dong, tadi kita udah baca kan? Nanti coba lihat lagi, baca lagi dia. Dia lapar. Dia lapar, dia bertobat, nggak mau bilang bertobat, tapi dia mau pulang ke sana karena dia lapar. Oke? Nah, kemudian dia pulang, anak ini tentu bau babi. Dia pulang karena dia lapar. Apakah dia pulang karena dia mencintai bapaknya? Enggak. Enggak dibilang sama Tuhan di situ. Dia pulang karena dia lapar. Berkali-kali saya katakan ini loh. Supaya kalian itu jelas gitu. Ya, dia pulang karena dia lapar. Bau babi. Babi itu buat orang Israel haram. Karena kejadian ini di Israel kan, bukan di Indonesia, bukan di negara Jerman. Ya kan?
Akhirnya apa? Bapaknya itu sudah nunggu-nunggu gitu loh. Mungkin udah tiap hari dia keluar, dia lihat dari jauh anaknya akan datang. Dia lihat dari jauh apakah anaknya akan datang. Dia lihat dari jauh. Gak datang-datang, tapi dia tetap lihat. Sampai satu hari, dia lihat ada bayangan di jauh sana. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dia lihat, itu anakku pulang. Woo! And listen, apa yang Bapak itu lakukan? Dikatakan firman Tuhan dengan sangat jelas. Dikatakan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Hari ini aku mau kasih tahu, walaupun kau seperti merasa bahwa kau sangat jauh dari Tuhan, tapi Allah, your daddy, still see you. Dia tetap lihat engkau. Dia tidak akan pernah hilang pandangannya terhadap engkau. Dia fokus terhadap engkau. Itulah your daddy God. Seperti di sini. Ketika masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Compassion. Dan apa yang terjadi? Ayah itu, anaknya masih jauh. Ayah itu lari. Saudara-saudara, ayah itu lari untuk mendapatkan anaknya. You have to listen. Ini kejadian di Israel. Amin. Di Israel itu, orang tuh jubahnya panjang-panjang. Iya kan? Panjang loh. Nah kalau bapaknya lari, jangan kau pikir bapaknya ini pakai jeans. Nggak ada di zaman Tuhan jeans. Atau pakai training apa untuk running gitu ya. Nggak ada, nggak pakai. Dia juga nggak pakai nggak pakai sneakers. Ya Nike, Adidas atau apapun itu. Nggak ada. Dia pakai jubah panjang karena dia adalah orang kaya. Dan waktu dia lihat anaknya seperti begitu, dia lari ngedapatinnya. Dan Anda tahu, bagaimana seorang pakai jubah bisa lari yang panjang itu. Dia harus angkat jubahnya loh. Dia harus angkat sampai mungkin celananya kelihatan. Dia nggak peduli. Mungkin orang-orang bilang gini, malu banget dong. Itu kelihatan loh celananya. Ini, bapak itu nggak peduli. Dia angkat celananya, dia lari kejar anaknya. Itu Bapa di sorga. He chasing you. Sampai kau tahu bahwa dia katakan bahwa aku ini adalah Bapamu yang baik. Hari ini mungkin kau udah jauh sepertinya dari Tuhan atau apapun itu. Siapapun yang mendengar ini, dengar ini. Kalau kau percaya kepada Tuhan Yesus, Bapamu di sorga akan tetap mengejar engkau. Kau boleh pikir kau mau lari ke ujung dunia mana sekalipun. Tapi Bapa itu akan tetap mengejar engkau. Dia lari. Bapa ini angkat jubah. Dia gak peduli orang-orang bilang apa. Mungkin dibilang sama orang-orang sekitar. Waduh malu banget ya nih. Dia gak peduli. Dia lari. Dan dia begitu dapatkan anaknya. Dikatakan di sini. Dia merangkul dan mencium dia. Kata mencium di sini. Ya. Bukan hanya sekedar gitu ya, hanya sekedar cipika-cipiki. Enggak ada tuh. Cipika-cipiki kan itu hanya ini aja kan, cipika-cipiki gitu. Enggak loh, dia betul cium. Kata cium di sini adalah dicium berkali-kali. Saking senangnya dia peluk dan ingat, anak ini bau babi. Amin. Bapak ini enggak peduli. Dengan kata lain anak ini berada di dalam kubangan kotor. Dalam keadaan lain bahwa seperti dia sudah melakukan dosa. Tapi dosa ya. Kalau kita ukur dengan sekarang ini. Dalam kubangan kotor kayaknya berdosa. Penuh dengan lumpur dosa. Ya kan ada kan. Film Indonesia zaman dulu. Lumpur dosa. Halah. Legalistik banget lah judulnya. Lumpur dosa. Kayaknya udah gak bisa dibersihkan sama sekali. Bohong. Darah Yesus sanggup menyucikan dosa-dosa siapapun. Bahkan dosamu yang merah seperti kermizi akan menjadi putih seperti salju, kata Tuhan. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin gereja. Amin church. Dirangkul, dicium berkali-kali walaupun bau babi. Harusnya anak ini haram. Tidak kudus. Tapi bapaknya yang wangi itu. Dia peluk anak ini dan dia cium.
Anak ini bilang begini, Bapak, pengakuan dosa. Ya, aduh, ini lengkap banget deh ceritanya ini. Dia mengaku dosa. Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak disebutkan anak Bapak. Dan dia mau bilang kan, jadikan aku seperti pembantumu Tuhan, gini. Bapak itu stop omongan anak ini. Don't talk too much. I just love you. Kita kadang-kadang untuk membenarkan diri, walaupun kita sudah lahir baru, kita bilang, ampun Tuhan, ini ya, aduh. Sebetulnya kan untuk ngenakin diri kita sendiri kan? Ya kan? Tapi pengampunan yang terjadi sudah terjadi 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dan waktu kau percaya Tuhan Yesus, dan apa yang dia kerjakan di atas kayu salib, kau sudah diampuni selama-lamanya. Selama-lamanya kau diampuni. Amin. Makanya bapaknya katakan lagi, udah dia nggak boleh ngomong, langsung pembantu apa dia bilang, ajudan, ambil ini, dipulihkan semuanya, jubah, cincin, sepatu, dipulihkan. Inilah gambaran Bapa di sorga. Jadi bukan hanya sekedar open arm, Youth Arrow Generation atau Teens Arrow atau Sekolah Minggu. Bukan hanya sekedar open arms, he just running for you. He hug you, he kiss you. Gak peduli betapa kotornya engkau. Kenapa? Dengan apa yang dia punya, segala kekudusan, segala apapun itu, waktu kau percaya Yesus itu akan dilimpahkan kepada engkau. Jubah, cincin, sepatu. Yang terbaik dan bersukacita. Anak lembu tambun ada di situ. Haleluya, haleluya. Mereka bersukacita, berpesta pora. Dan kemudian apa yang terjadi? Anak yang sulung datang. Anak ini marah. Iya kan? Marah dia, marah. Ada banyak orang marah, ada banyak orang gak percaya, seperti anak sulung ini kepada kasih karunia Tuhan. Makanya they try to mix the gospel. Supaya ada balance katanya. Balance yang mana? Balance yang mana? Orang takut berbicara tentang kasih karunia Tuhan karena mereka berpikir nanti jemaat akan menjadi liar. Akan berdosa. No, Paulus sudah bilang di Roma 6. Grace is not license to sin. Karena kau tidak mungkin berdosa lagi, kata Paulus. Karena kau sudah mati untuk dosa, bagaimana mungkin? Itu loh. Hari ini kalau di Youth Arrow mau terjadi suatu kebangunan rohani dan pembebasan, hari ini hear and meditate the undiluted gospel of our Lord Jesus Christ and His grace. Itu yang Paulus bilang. Bahkan Paulus berani bilang begini, this is my gospel, katanya. Amen. Amen. Here, undiluted. Jangan di mix-mix gitu loh. Ya, dan saya harap Youth Arrow Petamburan ini, Teens Arrow, you started with this. Jangan kau gabung lagi. Kalau enggak, repot nanti. Amin. Amin. Anak sulung itu, kembali ke sini lagi, anak sulung itu marah. Lihat ini, anak sulung bilang begini, aku itu udah kerja loh untuk engkau Bapak. Aku kerja. Dia langsung kan, work. Dan Paulus bilang begini, firman Tuhan itu bilang begini, when it's by work, kalau itu karena work, berarti Jesus died in vain. Makanya harus faith itu by grace, by grace through faith. But here work, makanya dia bilang begini, Bapak, aku udah kerjakan sesuatu loh. Aku udah bikin A, B, C, D, E, D. Mungkin kita seperti anak muda yang datang ke Tuhan Yesus. Aku sudah penuhi semua hukum Taurat Tuhan. Aku sudah bikin ini, aku sudah pelayanan loh Tuhan di Youth Arrow. Aku sudah khotbah Tuhan. Aku sudah ini Tuhan, aku sudah ini Tuhan. Tapi Tuhan bilang bukan karena itu. Kau menerima segala sesuatu, you have my blessing, you have all my improvement, you become a beloved. Karena kau percaya kepada apa yang anakku kerjakan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu.
Orang yang bilang yang based on work pasti akan marah. Gak percaya dengan kasih karunia Tuhan. Sebel dengan kasih karunia Tuhan. Mungkin ya. Kan harus melakukan sesuatu. Lakukan apa lagi untuk mencapai keselamatan dan berkat? Gak ada. Gak ada. Apakah kita akan menjadi malas? Gak mungkin malas. Kenapa? Kalau kita ini mengerti siapa kita di dalam Tuhan. Dan manusia rohani itu yang keluar. Kita akan berapi-api untuk Tuhan. Amin. Gak mungkin menjadi malas. Tidak mungkin. Gak mungkin. Kita akan pergi untuk memberitakan kabar baik ini. Kita akan pergi untuk memberitakan kabar baik. Kita akan pergi untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Membangkitkan orang-orang mati. Karena kita tahu siapa kita yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Gak mungkin bermalas-malas. Salah pandangannya gitu. Salah banget. Anak bilang ini apa tuh? Marah dia. Dan dia bilang aku udah kerja. Tapi kau Bapak katanya. Kambing aja kau gak kasih sama aku. Kambing, dia rendahkan habis kan. Begitu kan selalu kan. Orang lagi negativity gitu. Kambing gak kasih. Lihat nih apa yang bapaknya bilang. Anakku, kau selalu kan ada bersama-sama dengan aku. Sebetulnya kau gak harus bikin seperti gitu. Sebetulnya kau gak harus di ladang. Siapa suruh anak ini ke ladang? Gak ada yang suruh. Dia mau sendiri. Karena dia pikir itu akan menyenangkan bapaknya. No. Bapaknya mau supaya dia ada dengan dia. Itu loh. Makanya bapaknya kan bilang begini. Nah, kau selalu ada bersama-sama dengan aku kan. Ada di sini. Tapi kapan anak ini menghabiskan waktu dengan bapaknya? Gak pernah. Maka dia gak tahu hati bapak. Apa yang terjadi? Dia protes kan? Terus dia katakan. Kambing aja gak kau kasih. Bapaknya bilang. Nggak usah kambing nak. Apa yang aku punya itu kau punya. Pakailah. Coba itu. Ya, kau mau pesta dengan teman-temanmu. Kau mau potong 2 lembu tambun, 3 lembu atau 100 lembu. Karena itu punyamu. Just enjoy my wealthiness. Apa yang aku punya enjoy. Nah itu yang Tuhan Yesus katakan. Itu yang Bapa katakan kepada engkau sekarang. Aku mau kau enjoying aku dan aku mau kau enjoy apa yang aku punya. Makanya aku kasih Yesus supaya apa? Yesus mati atas kayu salib. Waktu kau percaya sama dia supaya kau bisa enjoying me. Bersama kita untuk menikmati apa yang sudah aku siapkan untuk engkau. Itu loh intinya. Amin. Amin. Jadi bukan hanya sekedar open arms. Anak yang kedua ini legalitasnya terlalu tinggi. Dia hitung dengan pekerjaan. Don't do it, church. Don't do it. Tapi kau lihat, Bapa yang baik itu bergerak melalui kasih karunia yang luar biasa. Nah hari ini saya mau katakan satu hal. Tangan Tuhan itu bukan hanya sekedar terbuka untuk mengampuni engkau. Tapi Tuhan itu mengejar, memeluk dan mencium engkau. Amin. Karena kan judulnya kepada saya, Open Arms from God. God is not just open his arm for you, anak-anak muda. Tuhan mengejar engkau, dia memeluk engkau, dan dia mencium engkau dengan kasih sayang yang luar biasa. Itu yang Tuhan lakukan. Amin. Amin. Firman-Nya ada. Makanya saya mau katakan, waktu kita lahir baru, apa yang terjadi? Roma 6 ayat 3-7 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan di dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa, the sin nature kita hilang kuasanya. Makanya nggak mungkin kau berdosa lagi. Karena apa? The sin nature itu sudah hilang kuasanya. Amin. Makanya Roma 6 bilang begini, tidak mungkin kau berdosa karena kau sudah mati untuk dosa. Amin, church. Amin. So don't be afraid to preach the undiluted gospel of grace of Jesus Christ.
Karena itu akan membawa kebangunan rohani yang luar biasa. Jemaat di IBCG Hannover ini kami mulai dengan dua keluarga. Keluarga saya dan keluarganya Pak Sumantio Hadi. Tapi kami berjalan dengan kasih karunia Tuhan. Ini yang saya preach. Sekarang jemaat ini menjadi jemaat internasional. Saya bukan menyombongkan diri, menjadi jemaat internasional. Berbagai bangsa ada di sini. Dan berbagai warna ada di sini. Berbagai warna kulit. Ya. Ada di sini. Berbagai kebudayaan. Luar biasa Tuhan. Amin. Dan mereka ada di dalam kasih karunia Tuhan semuanya. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Terpuji Engkau Tuhan, terpuji Engkau. Biarlah hari ini gospel itu bisa di-preach kepada mereka. Roh Kudus jamah mereka semua. Sehingga mereka punya pengertian dan punya revelation tentang apa ini Injil yang sesungguhnya itu Tuhan. Kembali lagi, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Tapi ada satu ayat di dalam Roma 6 ayat 37. Roman 6 ayat 3 sampai 7. Coba langsung ke ayat ke yang bahasa Inggris NKJV, New King James Version, ayat yang kelima. Ayat kelima dikatakan begini, Romans 6 ayat 5. For we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. Haleluya. Waktu kita mati itu ya, waktu Yesus mati itu sama seperti itu. Semua yang manusia lama kita itu mati, tidak mungkin bangkit lagi. Makanya nggak mungkin kalau kita udah dibangkitkan di dalam Kristus, ya kan, karena kita tuh dibaptis itu menjadi satu gitu loh, menjadi satu. Jadi kita tuh satu, sama seperti dengan kematian Kristus, waktu dia disalibkan itu sama seperti itu, waktu dia mati dan dikuburkan sama seperti itu. Dan waktu Yesus bangkit, kita juga bangkit dengan manusia baru kita yang tidak punya dosa lagi. Itu loh. Jadi saya mau kasih tahu ya, nggak mungkin kau udah hidup sama seperti Kristus hidup, terus kau dimatiin lagi. Kenapa? Dengan kata lain, Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah harus diturunkan dari tahta Allah, ya kan? Disalibkan kembali, dikuburkan kembali. Apakah itu mungkin terjadi? Tidak. Makanya nggak mungkin juga itu terjadi dalam hidupmu. When you are resurrected like your Jesus, you stay forever like that. You stay forever like that. Amen. Amen. Itu yang terjadi waktu kau lahir baru. You are free from sin. Free. Tapi kalau aku berdosa lagi, Pak, this is daging. Iya. Pemikiran bisa kotor. Tapi itu tidak mungkin menodai apa yang ada di dalam. Dia tetap kudus dan tetap suci. Manusia barumu itu. Kudus dan tetap suci. Haleluya. Makanya firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 17. Ini saya pakai terjemahan MILT. Bahasa Indonesia 1 Yohanes 4 ayat 17. MILT dikatakan dalam hal ini. Kita kasih telah disempurnakan bersama kita supaya kita dapat memiliki keyakinan diri pada hari penghakiman. Apa maksudnya Pak Ivan? Kau gak usah takut dengan hari penghakiman. Kenapa? Penghakiman itu bukan buat engkau lagi. Jadi waktu orang-orang dihakimi, kau tinggal tenang aja gitu loh. Kenapa? Lihat ini terusannya. Karena sebagaimana dia itu ada, sebagaimana dia itu siapa? Yesus ada, demikian juga engkau ada di dalam dunia ini. Dengan kata lain, aku mau tanya sama engkau, apakah Yesus kudus? Kau katakan pasti, ya kudus. Sama seperti Yesus kudus, demikian juga engkau kudus. Apakah Yesus benar? Ya, Yesus benar. Pasti kau jawab dengan gitu. Makanya sama seperti Yesus benar, makanya kau benar. Sekarang aku mau tanya, apakah Yesus adopted in beloved? Apakah dia kecintaannya Tuhan? Ya, kau pasti jawab ya. Makanya sama seperti itu kau juga kecintaannya Tuhan. Amen. You are belovednya God. Karena as Jesus is, 1 John 4 verse 17, New King James Version, love has been perfected among us in this,
that we may have boldness in the day of judgment. Because as Jesus is, as He is, so are you in this world. Hari ini kalau kau percaya kepada Tuhan Yesus, dilahir baru, perubahan terjadi di dalam rohmu. Mungkin kau gak sadar itu, tapi aku mau kasih tahu kenyataan yang sesungguhnya. As Jesus is, so are you in this world. Sama seperti Yesus adanya, demikian juga engkau ada seperti itu. Seperti Yesus kita. Amin. Ada ayatnya kok. As Jesus is, so are you in this world. Haleluya. Apakah yang terjadi waktu, makanya yang terjadi dalam hidupmu, kau gak perlu sembunyi seperti Adam dan Hawa sembunyi waktu Tuhan datang kepada mereka. Kau gak perlu itu. Kau bisa datang dengan boldness kok ke Tuhan. Tahta kasih karunia itu terbuka untuk engkau. Tidak ada masalah apa-apa lagi engkau dengan Tuhan. Semuanya damai, aman. Kau bisa datang kapanpun kepada daddy-mu. Your daddy God. Ya. Makanya di dalam yang saya mau bagikan adalah apa sih yang terjadi dalam hidupmu. Yang pertama adalah you are righteousness of God. Kau adalah yang dibenarkan Tuhan. 2 Corinthians 5 verse 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dalam bahasa Inggrisnya 2 Corinthians 5 verse 21 dikatakan, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Jadi kalau kau ada di dalam Yesus Kristus, karena kau sudah dibangkitkan bersama dengan Dia, dengan kata lain kau menjadi satu dengan Tuhan Yesus, makanya kau menjadi kebenarannya Allah, dibenarkan. Sebagaimana Yesus itu adalah righteousness of God, so are you in this world. Kau adalah kebenarannya Allah. Amin. Dan itu tidak tergantung dengan usahamu. Itu tidak karena kau melakukan sesuatu yang baik. Pak, aku kadang-kadang melakukan hal yang jahat. Pak, kadang-kadang aku masih terikat dengan ini. Pak, kadang-kadang aku dengan masih hal-hal yang negatif. Dengar ini anak muda. You are still righteousness of God. That's what the Bible say. Still righteousness of God. Amin. Katanya gaspol kan, ku gaspol hari ini. Ku gaspol, benar-benar gaspol. I preach this, Lord Jesus. I preach this to them. I preach this. Yang kedua yang terjadi adalah adopted in beloved. And highly favored one. Aku baca langsung dari bahasa Inggris saja deh ya. Karena kalau dari bahasa Indonesianya agak muter-muter gitu loh. Dan tidak ada kata accepted in the beloved. Makanya aku langsung Ephesians 1 verse 5 until 7. New King James Version. Ephesians 1 verse 5 until 7. Aku harap kau gak bosan ya. Aku harap kau gak bosan. Ya. Aku harap kau gak bosan. Kau dengarkan ini terus. Ephesians 1 verse 5 until 7 said like this. Having predestined us to adoption as a son. Ini di adoption. As a son by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the beloved. Makanya saya katakan tetap dipasang Efesians 1 ayat 5 sampai 7 ini supaya orang-orang bisa lihat ya, tim multimedia dari IBCG. Dikatakan adoption in the beloved. Jadi kita adoption as a son, as a daughters by Jesus Christ Himself. By Jesus Christ to Himself. Jadi oleh karena Tuhan Yesus kita diadopsi menjadi anak. Tapi tidak hanya menjadi sekedar anak yang biasa-biasa. Tapi anak yang sangat dikasihi Tuhan. As Jesus is His beloved, so are you is His beloved. Amin. Dan tidak ada satu apapun, dikatakan firman Tuhan, yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Enggak ada. Dia tetap mengasihi engkau dan aku. Amin. Dan yang kedua terjadi adalah, dikatakan di sini, made us accepted. Kata accepted di sini adalah, di sini banyak orang teologi kan. Coba lihat ya kata accepted ini apa. Charito. Charito, C-H-R-A-T-I-O-O. Kata charito ini adalah kata yang sama yang dipakai oleh Gabriel
Waktu dia bilang kepada Maria, waktu dia datang kepada Maria, salam kepadamu, highly favored one, Charito. Itu muncul 2 kali. Satu adalah salam Gabriel kepada Maria, yang kedua adalah ini, Efesus 1, ayat yang ke-6. Charito. Ada 2 orang di dalam Alkitab yang sangat dikasih Allah. Yang pertama, yang menjadi highly favored one. Satu adalah Maria. Siapa yang kedua? Kau dan aku. Haleluya. Charito. Amen, church. Amen. You are highly favored one. Jadi kau bukan hanya sekedar favornya Tuhan. Highly favored one. Tuhan tuh highly favored banget sama engkau. Dan itu bukan tergantung dengan apa yang kau buat. Tapi itu adalah terjadinya ini karena kau percaya kepada Yesus Kristus. Dan apa yang dia lakukan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Amin. Highly favorednya Tuhan. Katakan kiri kananmu, aku ini highly favorednya Tuhan. Ya. Haleluya. Yang kedua, kau menjadi kudus. Ibrani 10 ayat 10 dikatakan dengan sangat jelas adalah, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Lihat ini. 1 kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Makanya kita nggak usah berdebat. Selamat itu forever atau nggak forever. Nggak ada hubungan. Udahlah. Ibrani 10 ayat 10 udah sangat jelas kok. Kalau kau kudus, kau pasti selamatkan. Kalau selamat, kau pasti kuduskan. 1 kali untuk selama-lamanya. Dan itu bukan karena apa yang kau buat. Karena kalau itu karena your works, berarti Kristus mati in vain. Gak ada gunanya, gitu loh maksudnya Paulus. In vain. Tapi ini karena kasih karunia Allah. Yang harus kita terima. 1 kali untuk selama-lamanya kau kudus. Jadi hari ini, kalau kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kau dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya. Dan itu tidak mungkin hilang daripadamu kekudusanmu itu. Amin. 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 Katakan kiri kananmu, kau sedang duduk di samping kiri atau sebelah kanan orang yang paling kudus sedunia. Amin. Ini penyataan iman. Gaspol kan, gaspol. Pernyataan iman, aku adalah orang paling kudus di dunia. Memang kenyataannya iya, karena kau percaya kepada Yesus Kristus. Kita itu dikuduskan, kita telah dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 10. Haleluya. Makanya hari-hari ini kau bisa datang kepada Tuhan. Apakah doaku akan didengar? Of course, Tuhan akan dengar. Apakah doaku akan dikabulkan? Ya, karena semua sudah dikatakan selesai di atas kayu salib. Maka dia akan kasih yang sangat terbaik. Tenang aja. Believe it. Believe it. Believe it. Yesus tidak pernah membuang engkau. Enggak pernah. Tapi mungkin kau akan bertanya, tapi Pak Ivan, Kak Ivan, atau apapun itu. Ivan gitu kan. Ya. Itu kan ada firman Tuhan. Kalau kita nggak berbuat dipotong loh. Dipotong Tuhan loh. Dipotong. Padahal sepertinya ayatnya bertabrakan dengan Yohanes 6 ayat 37. John 6 verse 37. Kenapa? John 6 verse 37 bilang begini. Whoever comes to me I will never cast out. Tapi di Yohanes 15 ayat 2 dikatakan kalau nggak berbuat dipotong. Itu gimana dong Pak Ivan? Kak Ivan gimana? Oh aku mau kasih tahu. Aku mau buka nih. Ya. I open it. Supaya kalian jelas gitu ya. Nih, kita buka dulu terjemahan baru bahasa Indonesia. Setiap ranting pada aku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kata potong di sini itu adalah airo. A-I-R-O-O. Ada banyak kan yang orang teologi di sini. Coba lihat. A-I-R-O-O. Airo. Dan kalau kita lihat di Alkitab, kata airo itu tidak pernah dalam kata arti membuang. Enggak pernah. Tapi itu adalah menegakkan kembali, memelihara. Itu dia. Tapi kenapa kok bisa seperti begini Pak keluarnya? Karena apa? Ada terjemahan Alkitab satu namanya John Wycliffe. John Wycliffe bilang potong. Sejak saat itu semua Alkitab bilang potong. Which is not there. Oh, I'm stick to the gun about this. Yes. Kalau enggak salah semuanya. Karena enggak bertentangan. Yohanes 6 ayat 37 bilang never cast out. Tapi ini enggak berbuah, dipotong. Sekarang aku mau tanya ya. Kalau kau siapa sih? Siapa sih batang
utama itu siapa? Yesus Kristus kan. Kita adalah carang. Benar nggak? Apakah mungkin kalau sesuatu yang Yesus itu yang keluar dari Yesus itu ke carang-carangnya ini itu membuat kita tidak berbuah? Nggak masuk akal, ya kan? Nggak masuk akal. Harusnya pasti berbuah. Karena sumbernya Yesus itu yang akan mengalir ke carang-carangnya ini. Makanya kata airo di sini yang dipakai, A-I-R-O-O. Oke? Apa sih kata airo itu? Nih, terjemahannya dalam Passion. Ya. Terjemahannya ini dalam Yohanes 15 ayat 2, Yohanes 15 ayat 2, the passion. Ini yang benar. Ya. He cares for the branches connected to me. Apa kata airo? By lifting and propping up the fruitless branches. Hallelujah. And pruning every beautiful branches to yield a greater harvest. Jadi yang fruitless, kata airo itu adalah lifting up and propping, not to cut off. Amin. Hari ini kalau kau rasa bilang, aku kayaknya gak berbuah deh. Kayaknya begini, dengar ini, Roh Kudus melakukan sesuatu di dalam engkau. Dia akan lifted you up. Dia akan propping you. Dia akan perbaiki segala sesuatu. Karena dialah yang, siapa sih yang mengarang ini semua? Dia yang dari dulu. He is the author of our faith. Dia yang akan selesaikan dari awal hingga akhir. Dia yang akan selesaikan. Bukan kau, bukan aku. The more you conscious about that, the more far you have fire to God. The more you have rest. The more you can enjoy life. Kau akan rejoice dan bersuka cita untuk ini. Haleluya. Sekali lagi ya. Tolong dipasang lagi multimedia IBCG Hannover. Yang sangat luar biasa. Mereka bantu saya terus loh ini. Aduh. Saya mau kasih sedikit kesaksian ya. Kalau saya lagi rekaman seperti ini, itu yang bantu itu multimedia. Alat mereka ini, aduh ampun deh. Saya udah nggak ngerti lagi gimana. Tapi tahu nggak kenapa mereka ngelakukan ini? Because the grace. Ini loh yang membuat mereka itu nggak peduli gitu ya. Tim multimedia ini ada yang tinggal di München. Ada yang tinggal di München loh. Ya. München itu kesini itu, aduh, naik pesawat 1 jam. Dia naik mobil, nggak peduli. Dia datang hari ini, dia rekaman. Sama dibantu lagi sama satu tim multimedia lagi. Wah, dahsyat kan? Ayo. Ya kan, apalagi cuma seputaran Jakarta gitu loh. Tahu nggak München itu kira-kira berapa ya? 1000 kilometer. Itu dari mana tuh 1000 kilometer? Jadi dia gini, tinggalnya di Surabaya, ya pelayannya di Jakarta. Datang tiap hari Minggu. Datang tiap dua minggu, 1 bulan 2 kali dia datang. Nggak peduli. Bikin rekaman, bikin ini. Surabaya, Jakarta pelayanan. Ya, amen. Yang satu lagi juga begitu, sebagai student di sini, dia bikin semuanya. Nanti dia bikin ini semuanya lagi kan, dia atur, dia edit gitu loh. Kenapa? Karena mereka semua terbakar dengan kasih karunia Tuhan ini loh, membuat mereka nggak malas-malas. Atau tim musik yang ada di sini juga, atau waduh, udah deh kalau saya cerita ya nggak cukup khotbah ini, nggak cukup. Kesaksian doang saya. Amin. Betapa banyak orang yang dipulihkan. Saya mau kasih tahu satu hal nih, contoh nih. Ada satu orang nih. Dia nggak dari Indonesia, dia dari negara Afrika, ibu-ibu punya 2 anak kecil, ya punya 2 anak kecil, ya punya 2 anak kecil, udah frustrasi, udah nggak mau ngapa-ngapain. Anda tahu apa yang dia rencanakan? Dia rencanakan begini, aku mau racun anak-anakku, yang kecil-kecil ini, aku mau racun anak-anakku, dan waktu mereka mati, aku telan racun, aku mati juga. Tapi ada sesuatu yang dari hatinya dia yang berkata begini, pergi ke IBCG Hannover. Pergi ke IBCG Hannover. Pergi ke IBCG Hannover. Dan dia pergi dan dia dengarkan the gospel. Saudara tahu apa? Sekarang dia menjadi tim praise and worship di IBCG Hannover. Haleluya, dari Afrika. Berikan kemuliaan buat Tuhan, Haleluya. Yes. Oke. Kembali John 15 ayat 2, the passion. The cares, he cares. Lihat ini dikatakan, he cares, dia peduli, dia pelihara. He cares for the branches connected
to me by lifting and propping up the fruitless branches. Jadi bukan dipotong, tapi dia angkat, lifted up. Itulah arti kata airo. Kau bisa lihat di Alkitab, ya, lifted up. Tidak pernah dipakai potong. Ada beberapa di situ. Ada beberapa banyak pakai kata airo. Lifted up. Hari ini Tuhan tidak potong engkau, enggak. Tapi waktu dia tahu kau sedang susah, waktu dia tahu kau mungkin sepertinya tidak, menurutmu kau tidak berbuah karena kau tidak tahu siapa engkau dalam Tuhan, dia akan angkat engkau. Roh Kudus akan lifted up engkau. Roh Kudus akan hibur engkau. Roh Kudus akan lakukan sesuatu sehingga kau berbuah banyak. Amin. Itulah kasih Allah kepada kita. That is the grace and that is in the gospel. Haleluya. So today your father accept you. Nah, saya mau tutup dengan ayat ini. 1 Korintus 1 ayat 8 sampai 9. Ia juga 1 Korintus 1 ayat 8 sampai 9. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. 1 Corinthians 1 verse 8 until 9. He will also keep you firm to the end, so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. Jadi bukan karena faithfulness-mu, bukan karena kesetiaanmu, tapi karena kesetiaan Allah. Kau tidak setia, Allah tetap setia kepada janji-janjinya. Allah tetap akan memelihara engkau. Dan lihat ini dikatakan gini, He will also keep you firm. Dia akan tetap menegakkan engkau. Dia yang lakukan, bukan kau. Dia yang akan menegakkan engkau, to keep you firm. And dia yang akan bikin kau tetap blameless. Tidak bercacat. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang nanti di awan-awan. Jadi waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan, makanya dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 17 dikatakan begini. Enggak ada apa-apa. You can have a boldness. Kau bisa datang seperti kau adanya, karena sama seperti Yesus adanya. Kau ada di dunia ini. Blameless. Tidak bercacat. Jadi hari ini dengar anak-anak muda. Youth Arrow, Teens Arrow, Sekolah Minggu, Abi Petamburan, atau siapapun yang mendengar khotbah ini. You are blameless until the end. Dan itu bukan karena engkau, tapi Allah yang akan menjaga ini semua. Dan dia akan tetap membuat engkau firm. Because His faithfulness. Haleluya. Allah yang tetap akan setia. Dan Dia yang akan tetap menjaga engkau. He is faithful. Dan Dia yang akan melakukan ini sampai akhir. Hari ini, inilah gospel yang aku beritakan kepada engkau. Bersukacitalah, pergilah dengan damai. Engkau sudah dipulihkan. Hiduplah sesuai dengan apa yang sebetulnya kau ada. Kau sama seperti Kristus. Dijadikan sama seperti Kristus. You are holy. You are beloved. You are highly favored and greatly blessed. Enggak peduli apapun yang terjadi. Karena tidak satu kekotoran pun, tidak ada satu perbuatanmu pun yang bisa mencabut ini semua daripada engkau. Sekali kudus kau tetap kudus. Sekali selamat kau tetap selamat. Sekali beloved, you are adopted in beloved forever. You are highly favored one forever. Then you are greatly blessed. Forever. Haleluya. Mari kita berdoa, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Injil-Mu boleh diproklamasikan Tuhan. The undiluted gospel of grace Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan, biarlah Injil ini Tuhan boleh masuk. Dan orang-orang ini yang mendengarkannya Tuhan. Anak-anak muda ini yang mendengarkannya boleh mendapatkan revelation yang luar biasa Tuhan Yesus. Untuk ini semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan pakai terus anak-anak muda ini. The youth, Arrow generation, teens Tuhan Yesus juga. Abi Petamburan Tuhan Yesus juga, semua yang mendengarkan ini Tuhan yang memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Injil yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karyamu yang luar biasa di atas kayu salib itu.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke teman-teman, sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kami berkati kami Tuhan. Sampai kami boleh berikan Tuhan, itu boleh mempermuliakan nama-Mu, boleh memperluas kerajaan-Mu Tuhan di bumi ini. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Terima kasih teman-teman untuk persembahannya. Saya akan membacakan pengumuman untuk minggu ini. Ucap terima kasih untuk Kak Ivan yang telah menyampaikan firman Tuhan pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati Kak Ivan dan keluarga. Lalu untuk minggu depan, tanggal 28 Maret, pukul 10.30 di jam yang sama, di channel yang sama, GBI Petamburan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Kak Albert. Ya, Kak Albert Timothy dengan tema Reconcile. Teman-teman diundang kembali untuk bergabung kembali dalam ibadah online kita di YouTube GBI Petamburan. Lalu saya mau mengingatkan untuk teman-teman tetap jaga jarak, memakai masker, lalu mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas. Jadi kalau tidak penting keluar, jangan keluar, oke? Tetap jaga protokol kesehatan, dimanapun teman-teman berada, di luar, di dalam rumah, dimanapun teman-teman berada, tetap jaga protokol kesehatan. Oke, lalu saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua yang berulang tahun dalam minggu ini. Biar kiranya pernyataan Tuhan boleh tetap ada dalam kehidupan teman-teman, oke? Sama-sama kita mau tutup ibadah pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. You are good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you.
Saudara-saudara, adik-adik, kita akan menutup ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu bagi kami semua, khususnya di dalam ibadah dari Youth pada hari ini. Kami berterima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, dan biarlah apa yang Ia sampaikan boleh kami resapi, boleh kami renungkan, dan kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu ini, dan biarlah dimanapun dia melayani, maka nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk orang tua kami yang masih menopang kami, masih mengasihi kami berdoa untuk mereka. Biarlah Tuhan tetap menyertai mereka, memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, dan seluruh pekerjaan yang mereka lakukan dapat berhasil untuk seluruh keluarga diberkati. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu. Kami yang masih kuliah, kami yang sedang bekerja, Tuhan tolong supaya kami dapat melakukannya dengan baik dan biarlah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu sekarang saudara-saudaraku, adik-adikku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan sekarang terimalah dengan sukacita anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Tetap ikuti protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Tuhan Yesus